Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Enda Budi Pratiwi, peserta Laser CPNS golongan 2 angkatan 10 dari pemerintah Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Dr. Andes Haji Ali Naseh selaku Kepala KUA Kecamatan Pleret, Bantul. Adapun materi kali ini terkait implementasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Apa saja isi wawancaranya? Mari kita simak hasil wawancara berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Bapak Ali Naseh. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Pleret. Selamat siang Bapak. Siang juga Enda. Ini senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak. Di sini saya mau pertanyakan dulu saya Pak. Saya adalah Pak namanya, saya peserta Laser CPNS golongan 2 angkatan 10 Pak. Di sini saya diberikan tugas untuk belajar bersama dan berdiskusi kepada Bapak tentang bagaimana nilai-nilai dasar ASN yang seperti aneka itu sudah diterapkan atau belum. Aneka itu sendiri Pak terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi Bapak. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya lanjut untuk beberapa pertanyaan nih Pak untuk saya ajukan kunjungan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah nilai dasar aneka tersebut sudah terimplementasi Pak? Ya, sebagian besar insya Allah sudah. Kalau dibilang sudah semua, karena emang sebetulnya masih banyak upaya-upaya yang kita lakukan yang intinya khususnya terkait dengan kepuasan pelayanan publik ini selalu berjalan, dan karena ini masalahnya masalah pelayanan yang setiap hari selalu berjalan, ya mau tidak mau emang dari hari ke hari itu mengalami perkembangan yang mungkin butuh inovasi-inovasi ya. Jadi ringkasnya sebagian besar sudah kita upayakan. Ya Pak ya. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah hambatan apa saja Pak yang dalam penerapan nilai aneka tersebut Pak? Hambatan yang paling utama terus terang saja untuk Kemenag secara umum dan KUA saat ini adalah fokus pada yang utama adalah pemberdayaan SDM. Jadi SDM KUA itu sekarang sudah sepuh-sepuh, bahkan dengan adanya K2 itu kita rata-rata malah usia saya sekarang 52 dengan teman-teman yang staf itu malah lebih tua stafnya daripada kepala KUA-nya. Nah, itu menjadi hambatan tersendiri, apalagi dalam pelayanan sekarang yang diutamakan adalah masalah IT ya. Dalam masalah IT ini karena mereka sudah sepuh-sepuh ini agak lemah. Jadi dari segi akuntabilitas itu untuk masalah kepemimpinan, saya sendiri alhamdulillah tahun 2014 saya pernah dinobatkan sebagai kepala KUA Teladan Nasional juara 1 ya. Dan itu bagi saya punya dasar bahwa kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak hanya dilihat oleh masyarakat saja, tapi yang utama adalah dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini selalu saya tanamkan kepada rekan-rekan kerja semua. Jadi ada wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu sekalian dengan sungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul dan juga orang-orang mukmin akan melihat kinerja kalian. Itu yang selalu saya tekankan, dan insya Allah nilai-nilai seperti ini di Kemenag sendiri ada yang dinamakan 5 budaya kerja, ada yang dinamakan integritas,
profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan itu selalu kita gaungkan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bisa betul-betul tercapai. Itu jadi untuk terkait dengan kendalanya, masalahnya SDM ini yang sudah sepuh-sepuh, yang kadang mohon maaf terlalu berat untuk bisa mengikuti perkembangan kemajuan IT saat ini. Ya. Terus dari segi kebangsaan ini terkait dengan nasionalisme itu alhamdulillah kalau di KUA karena ada program dari pemerintah untuk selalu menggencarkan moderasi beragama, dan ini merupakan suatu hal yang menjadi fokus dari Kemenag itu sendiri. Jadi untuk nasionalisme itu selalu ditekankan, bahkan diupayakan supaya bisa selalu disosialisasikan kepada masyarakat agar apa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila yang kesemuanya itu intinya adalah terangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan, itu diupayakan walaupun dengan berbagai macam agama dan keyakinan bisa hidup rukun, berdampingan, damai, seiring sejalan. Itu diantara misi kita. Jadi tidak hanya sekedar diimplementasikan dengan wujud di kantor kebersamaan. Ini baru saja kita mengadakan yasinan bersama dengan kepolisian, juga dengan Koramil, itu sebagai wujud dalam rangka menanamkan nilai-nilai nasionalisme lewat bahasa agama sesuai dengan tupoksi yang kita miliki. Untuk pertanyaan saya yang ketiga, Pak, apakah ada tantangan Pak dalam penerapan nilai-nilai dasar tersebut? Untuk tantangannya terus terang saja ya dalam menerapkan nilai yang terkait dengan mungkin komitmen mutu ini. Di sini ada efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi. Ini mestinya tidak lepas selain dari SDM, itu juga terkait dengan masalah IT. Nah, kita juga terus terang untuk perangkat IT diantaranya komputer itu sudah jadul semua. Nah, ini jadi istilahnya mungkin sarana prasarana juga merupakan suatu tantangan bagi kami untuk bisa ditingkatkan ya. Bagaimana agar pelayanan kepada masyarakat itu bisa betul-betul terpenuhi, itu yang wujud dari sifatnya intern. Kemudian tantangan di masyarakat dengan adanya sekarang penduduk itu dengan mudah berurban itu, jadi kadang saling pindah tempat atau mungkin sering kedatangan penduduk baru yang kadang itu menimbulkan persoalan tersendiri, sehingga adalah suatu keseyogiaan bagi kami untuk mengelolanya. Apalagi terkait dengan nasionalisme ini, kami sudah bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk sama-sama mengantisipasi semacam adanya, mohon maaf, terkait dengan kasus-kasus di Karet yang dulu pernah mencuat sampai menasional, itu isu-isu agama, kemudian adanya orang yang tertangkap diduga teroris dan lain sebagainya. Karena itu tupoksi kami itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami yang bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan kami khususnya dalam bidang keagamaan itu bagaimana kemampuan kami untuk mendinamisasikan, mengharmonisasikan antar pemeluk agama yang ada di wilayah kami. Terus untuk yang seperti tantangan itu pasti kan juga ada resikonya ya Pak ya. Untuk resikonya sendiri itu seperti apa Pak? Untuk resiko yang dihadapi kami ini terkait dengan masalah agama ini adalah masalah yang sangat rawan, mudah sekali disusupi ditumpangi kepentingan-kepentingan individu
apalagi kadang dipolitisirnya terkait dengan resiko seperti ini. Terus terang saja namanya KUA itu kan lebih banyak bergerak di bidang ngurusi perbuatan dan peristiwa hukum yang segala sesuatunya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, dalam hal itu mestinya kami harus bekerja dengan tertib sesuai dengan aturan, kemudian kita ikuti SOP yang ada, kita laksanakan sebaik-baiknya, kemudian nanti apabila ingin melihat sejauh mana kepuasan kita kepada masyarakat itu dalam melayani, itu kemudian kita mengadakan ada yang namanya indeks kepuasan masyarakat. Nah itu tapi sudah kita laksanakan, berupaya sedemikian rupa untuk mengevaluasi segala macam, namanya menghadapi masyarakat yang banyak. Resiko yang paling utama adalah resiko terkait dengan jeratan hukum akibat pemalsuan data dan lain sebagainya, walaupun itu mungkin sebetulnya bukan karena kesalahan kami dan biasanya bukan sebagai tergugat atau terdakwa, tapi biasanya hanya sebagai saksi ahli. Jadi yang paling utama kalau KUA itu resiko terkait dengan pekerjaan, ya karena pekerjaannya urusan peristiwa dan perbuatan hukum, ya sudah mesti itu resiko hukum, kita berhadapan dengan jeratan-jeratan yang mungkin ada akibat kesalahan orang lain, tapi kita juga kena akibatnya, diantaranya akibat pemalsuan data dan lain sebagainya. Iya. Terus Pak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana saya dan CPNS yang lain bisa menerapkan nilai-nilai ANEKA tersebut, Pak? Sebetulnya kalau misalkan CPNS itu kan biasanya ada yang dinamakan, kalau zaman dulu diistilahkan ada ikut prajabatan itu ya, prajab itu biasanya sampai beberapa hari, itu di mana segala sesuatu hal terkait dengan kewajiban seorang PNS dan lain sebagainya, kode etik sebagai PNS sebetulnya semuanya sudah informasikan. Nah, tinggal kemauannya saja bagaimana. Yang saya tekankan dalam kesempatan ini, ada orang yang sepertinya nampak ngotot berkendak sendiri, dengan kehendak sendiri menjadikan PNS itu sebagai pilihan pekerjaan, tapi ketika sudah masuk itu lupa bahwa itu betul-betul sudah menjadi pilihan. Jadi ketika sudah menjadi pilihan seharusnya siap dengan segala risikonya. Nah, yang kadang tidak begitu diperhitungkan oleh CPNS itu, sehingga saya melihat yang sudah berhasil menjadi PNS itu kadang lupa kepada tujuan semula untuk bisa menjadi PNS itu sebagai suatu pilihan, tapi tidak menyadari akan resiko-resiko yang harus dihadapi sebagai PNS, dalam arti untuk betul-betul mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, ada orang yang sudah terbiasa hidupnya santai, jadi tidak terikat dengan kedisiplinan waktu, tiba-tiba jadi PNS. Nah, mereka itu karena tidak bisa menyesuaikan diri, lupa kalau dengan adanya pilihan itu melahirkan resiko dan tanggung jawab. Tetap saja kebiasaan yang sudah berjalan sebelumnya, mohon maaf kalau istilahnya tidak tidur semau gue segala macam di saat-saat jam kerja itu kadang bagi orang-orang tertentu tetap dilakukan. Padahal kan dengan adanya sudah menjatuhkan pilihan seperti itu, kemudian juga sudah diberikan informasi sedemikian rupa tentang hak, tugas, dan tanggung jawab selaku PNS, ya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi komitmen dan loyalitas itu harus betul-betul diperhatikan. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan. Saya juga mohon doa restu kepada Bapak, mudah-mudahan acara saya ini dan teman-teman bisa berjalan dengan lancar walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, Pak. Iya, ikut berdoa semoga apa yang menjadi
doa dan harapan mbaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kami di KUA mohon bantuan, dukungan doa juga supaya kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga bisa betul-betul masyarakat dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin demikian teman-teman wawancara saya dengan Pak Ali Naseh, Kepala KUA Kecamatan Pleret. Tentu saja banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita petik ya dari wawancara kita kali ini. Apabila saya dalam penyampaiannya ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.